Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian. Akhirnya saya dapat juga membuat video ini. Jadi ini video yang sudah saya rencanakan sejak lama, bahkan sejak awal saya mau membuat YouTube gitu. Jadi di video ini saya mau melakukan sesuatu yang ya setiap hari saya lakukan, yaitu mengajar. Itu mengajar pelajaran yang ya sering saya ajarkan juga setiap harinya, yaitu pelajaran tauhid. Pokoknya di video ini saya ingin mengajar, ya sharing-sharing lah ya, sama teman-teman sekalian mengenai suatu ilmu yang penting sekali. Dan tentu saya usahakan cara saya mengajar ini seperti saya mengajar di kelas. Dimana saya ngajar di kelas itu nggak seperti video-video sebelumnya, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang baru kali lihat video ini bisa lihat juga video-video saya yang lain. Dimana saya mungkin agak serius ya. Kayaknya video sebelumnya tuh terlalu serius gitu. Dan itu, it's not normal for me. Asik. Ya pokoknya ada suara Honda. Ya, ini saya rekamnya malam-malam. Bukan di studio tapi di kamar sendiri. Walaupun backgroundnya sudah saya ganti. Jadi kalau ada suara kendaraan lewat ya maklumi aja lah ya. Ya jadi saya biasanya kalau ngajar itu ya saya bercanda, ya santai gitu teman-teman. Makanya saya di video sebelumnya melihat kayaknya itu bukan saya, tapi nggak apa-apa. Jadi video kali ini saya mencoba untuk menjadi diri saya yang sesungguhnya. Oke. Minum dulu lah. Ya, haus juga nih. Baru ngomong berapa menit. Oke teman-teman. Jadi video ini saya teruntukkan kepada siapapun sebenarnya ya. Tapi lebih khusus bagi teman-teman yang belum pernah belajar tauhid. Ini karena untuk yang awam sekali. Atau udah pernah belajar terus lupa. Mungkin dulu ada pelajarannya waktu TK, ya mungkin waktu TK lah. Atau SD atau SMP, sekedar formalitas ngikutinnya. Dan itu nggak cukup ya. Jadi ilmu tauhid ini sebenarnya harus kita pelajari terus gitu. Kita baca-baca ulang terus, nggak cukup sekali. Kenapa? Ya nanti akan saya jelaskan. Jadi intinya di sini saya nggak mengajarkan detail seperti mungkin ustaz-ustaz yang lain. Karena yang saya ajarkan ini untuk orang awam, jadi dengan bahasa yang harapannya lebih mudah dimengerti. Dan juga tema objeknya, isi pelajarannya juga saya usahakan sederhana tapi mencakup gitu. Oke, kita mulai teman-teman, let's go. Enggak let's go lah. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama, ngapain belajar tauhid? Kenapa ilmu tauhid itu penting? Memang kalau saya nggak belajar, apa yang terjadi? Nah, ini buat yang ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini di kepala, video ini cocok untuk kalian. Oke, jadi kira-kira ada 4 alasan kenapa ilmu tauhid ini penting untuk dipelajari sampai akhir zaman, terus menerus. Yang pertama adalah untuk mengenal Allah. Nah, jadi manusia itu pada dasarnya memang ketika mau mencoba melakukan sesuatu, pasti dia akan mencari tahu dulu. Dia harus kenal dulu baru dia berani melakukan itu. Ya nggak usah beranilah kata-katanya. Pokoknya dia akan melakukan itu setelah dia tahu lah. Misalnya anak kecil itu kan misalnya umur setahun ke bawah itu, dia lihat apapun yang di lantai diambil, dimasukin ke mulutnya, dikira makanan semuanya kan. Mungkin kalau biskuit jatuh dimasukin masih oke lah, nih tutup pulpen, sendok lah, daun, dia masukin karena nggak tahu. Tapi seiring berjalannya waktu, diajarin sama ayahnya, mamanya, kayaknya dia bisa bedain mana yang kotor, mana yang bersih gitu kan, mana yang bisa dimakan, mana yang enggak. Gitu pun kita manusia ini kalau udah gede lah, kita mau cari
makan di suatu tempat gitu, di kafe, di warkop manapun, pasti kita cari tahu dulu ini enak nggak ya, ini halal nggak, apa yang dijual di dalamnya, harganya, sebagainya. Walaupun mungkin kita cuek hanya sekedar ingin makan aja, pasti kalau kita tahu ada orang yang bilang, di situ nggak enak tuh, nggak masak makanannya, nggak bersih lah, pasti kita nggak jadi pergi kan. Jadi setelah kita mengenal suatu, disitulah kita mengambil keputusan. Itulah pentingnya kita mengenal. Nah, dalam hidup ini pula, kita sudah hidup sejauh ini, pasti nggak sekedar hidup ya kan, pasti ada yang menghidupkan kita, ada yang menciptakan kita. Nah, sudah sepantasnya kita ini mengenal siapa pencipta kita. Kenapa kita bisa bertahan sampai hari ini? Kita harus tahulah siapa mencipta kita ini, sehingga kita pun akan ketika kita sudah mengenal pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Allah, sifat-sifatnya, kita mengenal tentang nama-namanya, maka dari situlah kita akan lebih paham tentang diri kita sendiri, tentang kehidupan ini, kemana arahnya. Ya kan? Pada dasarnya kan hidup ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita nggak hidup terus nih ya. Ya kan, di YouTube aja video pasti ada matinya. Hidup kita gitu juga. Ada matinya pasti. Kita akan wafat, akan dibangkitkan di akhirat dan akan berjumpa dengan Allah. Nah, ketika berjumpa itulah kita akan diminta pertanggungjawaban. Bisa aja kita berjumpa, bisa aja enggak, ya kan? Untuk berjumpa itulah kita maka harus mengikuti alurnya seperti yang ditetapkan. Disitulah kita pentingnya untuk mengenal pencipta kita. Apa yang dikehendaki oleh pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman. Panas begini ya. Nggak ada hasil soalnya. Kalau hidupin kipas nih agak ribut, jadi saya lap-lap keringat sesekali ya. Nggak apa-apa lah ya. Walaupun nggak boleh pun tetap saya lap. Oke, jadi yang kedua, supaya kita ini memiliki keyakinan yang betul, keyakinan yang benar. Manusia pada dasarnya melakukan sesuatu pasti karena keyakinannya, berasal dari keyakinannya. Misalnya, ada dua orang nih, pengen beli makanan karena lapar, maka dia harus kerja. Yang satu kerjanya berdagang dan yang satu mencuri, maling dia. Nah, yang berdagang itu dia berbuat seperti itu karena dia yakin. Pekerjaan ini halal untuk saya dan saya nggak merugikan orang lain dan sebagainya. Ini yang diridhoi Allah dan sebagainya. Nah, itu keyakinannya. Nah, yang maling gitu juga. Dia melakukan itu karena dia yakin, wah ini ya bisa membuat saya dapat duit lebih cepat dan sebagainya. Dia nggak mikir halal haram ya, karena itu keyakinannya nggak penting halal haram. Nah, dua orang ini jadi contoh bahwa manusia itu berbuat karena yakin. Sekecil apapun perbuatan kita, pasti karena kita yakin. Kita berani berbuat yang dosa, kita berani melakukan sesuatu untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah, itu semua karena keyakinan kita. Nah, termasuk dalam beragama. Ada orang yang beragama, ada yang tidak. Ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah selain Allah, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon, menyembah patung, menyembah hewan bahkan. Itu semua karena keyakinan. Bahkan orang yang nggak beragama pun, yang ngaku-ngakunya nggak percaya Tuhan, itu pun dia punya keyakinan. Ya keyakinannya nggak punya Tuhan. Nah, jadi semua itu pasti karena keyakinan. Maka perlunya kita belajar ilmu tauhid ini biar keyakinan kita ini betul, benar, sesuai apa yang dikehendaki Allah. Sesuai sama cara yang dikehendaki oleh pencipta kita, zat yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau misalnya kita nggak mempelajari ini, maka masuk ke poin ketiga, ya kan? Kita mempelajari ini supaya kita, yang ketiga, tidak sesat. Nah, kalau kita nggak belajar tauhid ini, kita nggak tahu tentang ilmunya, nauzubillah, bisa aja kita ini sesat. Maka belajar tauhid ini biar nggak sesat. Nah, emang manusia bisa sesat? Bisa, pasti.
Kita di jalan aja salah jalan ke tujuan, bisa sesat ya kan, bisa nggak nyampe gitu, bisa lama nyampenya. Nah, begitupun dalam beragama ini. Kita kan disuruh syahadat nih orang Islam ya kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situ kita bersaksi bahwasanya nggak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Allah. Nah, jadi di syahadat ini kita membuat persaksian mengaku Allah itu Tuhan kita. Selain Allah itu bukan Tuhan kita. Berarti kalau ada orang yang menyembah selain Allah, nyembah patung, nyembah api, nyembah lembu, monyet, kambing, sebagainya, itu berarti dia berada di jalan yang tidak betul menurut agama Islam, alias sesat. Dan di Al-Quran pun ada surat namanya surat Al-Kafirun, itu menceritakan tentang orang-orang yang menyembah selain Allah. Nah, yang ujungnya dikatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya kita tidak mengganggu agama mereka ya, silakan beragama gitu. Tapi agama yang betul ya kayak kita ini. Wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Kan barang siapa mencari agama selain Islam ya enggak diterima. Inna dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi, nah itu kata-kata Allah dalam Al-Qur'an. Jadi ya kita harus yakin sebagai orang Islam. Nah, karena kalau kita nggak yakin berarti kita berada di jalan yang nggak betul, alias sesat. Nah, supaya nggak sesat makanya kita pelajari ini. Nah, bahkan nggak hanya sesat itu bukan hanya kita ini menyembah selain Allah, bahkan cara yang salah dalam menyembah Allah pun bisa sesat. Itulah kenapa adanya aliran-aliran dalam Islam sendiri yang menyimpang gitu. Jadi salah-salah kalau kita nggak paham bisa sesat, bisa masuk dalam aliran-aliran yang mengaku Islam padahal mereka ini menyimpang. Misalnya kayak Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Mujassimah, Musyabihah, liberal, sebagainya. Itu orang-orang ngaku Islam tapi pemahamannya beda gitu. Nah, supaya kita ini nggak sesat, disitulah kita harus tahu ilmunya yang betul. Oke ya, sampai di sini paham ya penjelasan saya gimana? Membingungkan? Kalau membingungkan ya ulang aja videonya gitu kan. Simpel aja. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang keempat. Nah, kenapa penting ilmu tauhid ini? Untuk apa kita pelajari? Tujuannya kemana? Apa ya tujuan? Pasti mengenal Allah tadi kan, biar nggak sesat, biar betul keyakinan kita. Dan ini penting, wajib kita pelajari karena dia memang termasuk ilmu yang menurut para ulama adalah ilmu yang wajib semua orang Islam tahu. Jadi ilmu itu ada pembagiannya, ada ilmu seperti yang dikatakan Imam Ghazali ya, ada ilmu fardhu ain, ada ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu ain itu ilmu yang ya kayak fardhu ain kan artinya wajib untuk semua orang Islam. Di sholat, puasa, sebagainya. Maka dalam hal ilmu juga, itu ilmu yang semua orang Islam harus tahu. Nah, ilmu fardu kifayah ada yang dia yang harus tahu, tapi nggak semuanya harus tahu. Kalau udah ada yang tahu tentang ilmu itu ya, udah gugur kewajiban yang lain. Nah, di antara ilmu fardu ain ini adalah ilmu tauhid. Nah, jadi misalnya yang dikatakan oleh salah seorang ulama bernama Ibnu Hajar Al-Haytham, jadi ada 3 ilmu yang wajib semua orang Islam tahu. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ya, ilmu tauhid ya ilmu ya tentang Tuhan, ilmu yang kita pelajari ini ya. Ilmu mengenal Allah gitu. Kemudian ilmu fikih, ya ilmu tentang ibadah gitu, pelajari ibadah, hukum-hukum. Ilmu tasawuf, ilmu akidah, ilmu akhlak. Nah, ada juga yang menambahkan ilmu membaca Al-Qur'an gitu. Tapi ya bagaimanapun ini tauhid ini penting karena dia ya namanya juga ilmu berkenaan dengan kita mengenal Allah, mengenal ilmu tentang keyakinan. Maka ya hati-hati kalau kita nggak pelajari ya kita bisa salah keyakinan kita. Jadi itu ya. Nah, mungkin saya pertegas lagi. Jadi definisinya, secara definisi ilmu tauhid ini adalah ilmu untuk menetapkan keyakinan kita terhadap Allah. Ilmu mengenal Allah. Nah, mengenal Allah dan juga apa-apa yang diwajibkan Allah untuk mengenalnya. Apa aja yang diwajibkan itu? Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai apa yang dipelajari di tauhid ini. Jadi ilmu tauhid ini belajar apa sih? Ya kan? Nah, di ilmu tauhid ini intinya kita belajar tentang rukun iman, teman-teman. Tahu rukun iman lah, tahu ya kan? Ada yang nggak tahu juga? Mu'alaf berarti ya. Rukun iman itu ada 6, ya kan? Percaya pada Allah,
percaya kepada malaikat, pada kitab Allah, pada Rasulullah, kepada Nabi atau Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Jadi 6 hal itulah yang akan kita bahas di ilmu tauhid. Secara sederhananya gitu, tapi ya tidak sesimpel itu juga, ya kan? Dan lebih ringkas lagi, ada juga ulama yang meringkasnya lagi, sebenarnya sama aja tapi diringkas pada 3 objek gitu. Ilahiyat, nubuat, dan samayat. Jadi di ilmu tauhid ini kita pelajari yang pertama tentang ilahiyat, yaitu ketuhanan. Kita tentang Allah, sifat-sifat Allah, ya kan, nama-nama Allah. Perdebatan-perdebatan mengenai sifat Allah itu panjang gitu. Ada sifat wajib, mustahil, jaiz, sebagainya. Ya, itulah, itu aja sih. Sifat wajib, mustahil, jaiz. Kemudian, mantap kali tangan saya kayak gini ya. Iya. Kemudian yang kedua, nubuat. Tentang kenabian. Kita belajar tentang nabi-nabi, Nabi Muhammad, sifat-sifat nabi, sifat wajib, mustahil, jaiz gitu, tentang nabi, tentang sosok nabi itu. Dan yang ketiga ini itu tentang samayat. Samayat itu artinya sesuatu yang kita dengar. Jadi ada dalam agama ini hal-hal yang wajib kita tahu, wajib kita imani, wajib kita yakini, tapi informasinya itu hanya bisa kita dengar, nggak bisa kita lihat gitu. Misalnya ya tentang malaikat, termasuk itu tentang jin, syaitan gitu kan. Tentang juga hari kiamat, tentang qadar, ya kan. Hari kiamat itu ya panjang juga pembahasannya, bagaimana melihat Allah di hari kiamat, tentang melihat Allah, tentang syafaat, tentang apalagi yang belum tersebut, kitab-kitab, pokoknya hal-hal yang kita dengar lah. Itu jadi 3, ilahiyat, ketuhanan, nubuat, kenabian, dan ketiga samayat, hal-hal yang informasinya kita dengar tapi harus kita yakini. Itu objek pembahasannya, jadi itu yang akan saya bahas ke depan. Dan saya nggak tahu juga nih berapa video ya, mungkin 5-6 dulu, karena ini saya mulai pertama dan ini untuk awam, jadi ya nggak terlalu panjang lah ya. Oke. Haus teman-teman, kita minum sejenak. Nah, selanjutnya, tauhid ini ada istilah-istilah lain. Dia mempunyai nama-nama lain. Jadi ilmu tauhid itu punya banyak nama, bukan hanya istilahnya ini, bukan hanya tauhid. Ada istilah lain seperti ilmu akidah, ya kan? Ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu teologi. Nah, itu istilah dalam lain tentang ilmu tauhid. Nah, yang pertama ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu maksudnya ilmu mengesahkan Allah. Ilmu yang kita pelajari untuk meyakinkan diri kita bahwasanya Allah itu satu. Makanya istilahnya tauhid. Kemudian ada ilmu akidah. Nah, ini sama. Pembahasannya sama, istilah aja beda. Akidah ini artinya ya keyakinan, kan, ikatan keyakinan. Jadi kita pelajari supaya kita ini makin yakin gitu terhadap Allah. Ilmu yang pelajari tentang ya keyakinan kita gitu. Kemudian ada istilah lain usuluddin. Nah, ilmu usuluddin artinya pokok-pokok agama. Karena kan ilmu tauhid ini suara Honda teman-teman. Ilmu tauhid ini mempelajari tentang dasar pokok-pokok agama. Ibarat bangunan, dia ini pondasinya. Jadi kalau nggak kuat, maka agama kita nggak kuat gitu, keyakinan kita nggak kuat. Makanya itulah kenapa para ulama mewajibkan kita pelajari ilmu ini. Kemudian apa lagi? Ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini tingkatnya lebih tinggi lagi ya. Artinya ini nggak semua orang awam harus pelajari, dia harus tahu dasar-dasarnya dulu. Jadi ilmu kalam ini intinya mempelajari tentang tauhid, tentang Allah, tapi dia lebih ke perdebatan gitu. Jadi perdebatan mengenai isu-isu tauhid. Makanya disebut ilmu kalam, artinya ilmu pembicaraan, maksudnya ilmu yang mempelajari pembicaraan mengenai topik-topik atau isu-isu tauhid, misalnya tentang sifat Allah, tentang Allah, sifat Allah, tentang takdir, tentang apalagi ya, Quran, itu kitab Allah. Nah, itu
Karena dari pembahasan itu nanti muncul aliran-aliran yang berbeda-beda pendapatnya, yang berdebat mengenai isu-isu ini. Itu level yang lebih tinggi lah. Nah, ilmu teologi sebenarnya lebih tepatnya teologi Islam ya. Teologi ini kan istilah bagi ilmu tauhidnya orang Kristen lah istilahnya. Kan teologi, theos logos, ilmu tentang ketuhanan. Jadi di agama-agama lain ini ada teologi-teologi gitu kan, ilmu teologi namanya, istilah lain. Tapi di Islam ya kita nggak menyebut hanya teologi, ya kan? Tapi itu istilah yang bisa dipakai juga lah, teologi Islam. Nah itu beberapa nama, mungkin ada tambahan yang lain. Tapi setidaknya perlu saya sampaikan kenapa. Takutnya nanti ada teman-teman yang ketika ditanya apakah sudah pernah belajar tauhid, oh nggak pernah, saya pernahnya belajar ilmu akidah. Padahal kan sama aja. Oh saya belajar ilmu usuluddin, padahal sama aja itu. Itu loh maksud saya seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya saya lupa, saya baca catatan dulu. Enggak lah. Oke, selanjutnya teman-teman, ini karena pengantar ya, dasar. Jadi kita perlu tahu juga selain tadi alasan, tujuan kita belajar tauhid, kemudian nama-nama lain dari tauhid, kita perlu tahu juga siapa aja ulama-ulama yang masyhur di dalam ilmu ini. Karena setiap ilmu pasti ada tokohnya kan. Nah, dalam ilmu tauhid sendiri ada banyak sekali, tapi saya baca yang apa ya, beberapa sajalah dari yang paling terkenal gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar tauhid ya silakan pelajari dari tokoh-tokoh ini. Misalnya dari Imam Asy'ari ya. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang pertama itu coba telusuri aja karya-karyanya. Kemudian ada Imam Maturidi, ada Imam Al-Baqilani, Al-Juwaini, At-Tahawi, ada Imam Al-Ghazali, sampai ya generasi-generasi setelahnya ada Imam Ahmad Marzuki, Syekh Ahmad Marzuki, Imam Nawawi, Al-Bantani dan sebagainya. Nah itu beberapa nama yang ya lumayan masyhur ya, yang memang masyhur sih. Yang harapannya teman-teman bisa mencari lah rujukan-rujukan mengenai ilmu tauhid dari karya-karya beliau atau orang-orang yang menulis tentang beliau-beliau ini. Dan saya pun merujuk pada beliau-beliau. Nah, terakhir perlu juga saya sampaikan di sini mengenai rujukan utama saya, the primary sources. Asik bahasa Inggris, bro. Tentu banyak rujukan, saya membaca banyak ya kitab, termasuk ceramah-ceramah, saya mengaji juga. Kebetulan juga saya kuliah dari S1 sampai S2 itu di bidang tauhid ya, bidang akidah, filsafat lebih tepatnya. Jadi ya karena ini saya mengajar tujuannya untuk teman-teman yang awam, yang harapannya video ini mudah dimengerti, ya kan, mudah dicerna. Jadi saya ambil dari kitab-kitab yang paling dasar juga. Misalnya dari kitab Aqidatul Awam. Ini kitab karangan Syekh Ahmad Marzuki. Ini kitab yang masyhur sekali yang sering dipakai di pesantren-pesantren, khususnya pesantren-pesantren tradisional. Kebetulan saya juga mengajar dan memakai di tempat saya mengabdi, yaitu di Balai Usmaniyah Teguci di Lampaloh. Jadi dia berisikan syair-syair gitu kan. Syair-syair tentang tauhid, tentang akidah 50. Kemudian ada kitab Kifayatul Awam, karangan Syekh Al-Fudhali. Ini juga yang saya ajarkan di pesantren Al-Falah Bulam'u. Ini bahasanya agak tinggi sedikit gitu kan dibanding Aqidatul Awam. Kemudian ada yang versi bahasa Indonesianya juga, yaitu kitab Usuluddin karangan Kiai Haji Imam Zarkashi. Ini kitab dari Gontor, karangan salah satu kiai pendiri Gontor. Dan dulu ketika di Gontor juga saya mengajar memakai kitab ini. Ini untuk orang-orang awam, nih untuk kelas 1, tingkatan ini kelas 1 SMP, tapi bahasanya juga lumayan agak tinggi sebenarnya. Cocok untuk kalangan dewasa juga. Kemudian ada juga buku milik Kiai Haji Idrus Ramli. Nah, itu versi bahasa Indonesia juga yang itu harapannya juga saya sebutkan kitab-kitab ini, buku-buku ini, teman-teman bisa mengecek di situ apa yang saya sampaikan ini sesuai nggak dengan yang di buku-buku itu. Ini rujukan utama ya. Bukan berarti saya cuman
ngambil hanya dari kitab-kitab ini saja. Ada kitab-kitab lain juga. Oke. Ada suara musang, guys. Kita lanjutkan. Jadi itu mengenai beberapa hal yang perlu saya sampaikan di video ini. Ini video pengantar mengenai pelajaran ilmu tauhid dasar. Saya harapkan teman-teman bisa mengikutinya dengan baik, ya kan? Silahkan diajarkan kepada teman-teman yang lain. Silahkan di-share. Tentunya saya harapkan ikuti terus video-video selanjutnya karena saya juga akan mengajar bab per bab mengenai ilmu ini. Harapannya semua dari kita ini mengenal Allah dan mengenal diri kita. Mengenal apa yang Allah wajibkan kita kenal. Tentang nabi-nabi Allah, tentang ya malaikat-malaikat Allah, tentang takdir hari kiamat. Sehingga hidup kita ini lebih siap gitu untuk menghadapi ya kehidupan kita sekarang maupun akan datang. Dan ingatlah an-nasu a'da'un ma jahilu. Manusia ini musuh dari apa yang nggak diketahuinya. Maka jangan sampai kita ini memusuhi agama kita karena kita nggak kenal agama kita. Jangan sampai kita memusuhi Tuhan kita karena kita nggak kenal Tuhan kita. Maka semoga kita semua istiqomah dalam belajar. Saya akhiri, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Tunggu di video selanjutnya. Syukran katsiran, jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah gak ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.